Halo teman-teman motor Pesmodif, kembali lagi bersama saya Firdaus. Suzuki Address nih, motor yang udah lama banget ya ini motor beredar di Indonesia, tapi masih aja ada peminatnya meskipun katanya sih motornya teknologinya jadul. Berarti ini motor ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Kita langsung ngobrol aja sama ownernya ya. Simak terus videonya. Nah, pas di video sebelumnya kita ngobrol-ngobrol soal motor kesayangan lu, Address ini. Ada beberapa tips juga yang lo rasain, pengalaman lo pribadi, terutama saat nyari part dan modif motor ini. Mungkin kita absen aja yang dari pertama nih. Sebenarnya motor ini tuh gampang nyari partnya sebenarnya ya. Sebenarnya gampang, asal tahu. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi nggak cuma Address doang, kalau Suzuki semua buat teman-teman itu tinggal download aja dari aplikasi My Suzuki tuh di HP. Udah gampang, tinggal search tipe motor apa, mau cari apa, tinggal pesen, bayar di situ langsung dikirim gitu. Jadi praktis banget sebetulnya. Halo Honda. Nah, beda gitu kalau yang lain. Suzuki itu ya, bisa beli part online dan Address ini lengkap juga berarti ya di katalognya itu ya? Lengkap. Bahkan motor-motor yang lama juga masih banyak sih sebenarnya stoknya kalau dicek. Mungkin ada sih beberapa motor yang udah jadul banget kayak Suzuki Crystal gitu mungkin udah nggak ada gitu ya? Nggak ada itu, kayaknya harus mungkin cek ke Suzuki langsung. Kayak katanya sih dulu gue pernah main ke bengkel ada mungkin kalau dicekin gitu, tapi nggak di katalog udah nggak ada. Ya, tapi kalau untuk Address atau mungkin yang seangkatannya kayak Hayate mungkin masih bisa banyak ya? Itu gampang banyak itu lah ya. Nah terus motor lu kan konsepnya ini adalah kalau di teman-teman nonton video sebelumnya adalah Euro style, jadi aliran Address yang versi pasar di Eropa gitu ya, atau pasar luar. Sebenarnya itu part-partnya dijual di Indonesia juga ya sebenarnya. Iya, karena ya balik lagi tadi Address itu memang produksi Indonesia, jadi ya partnya kebetulan juga ternyata emang buatan sini. Iya. Dan bisa dibeli gitu, anehnya gitu. Iya. Tinggal nyari kode partnya itu. Ya, tinggal nyari kode part. Nah, itu lo nyari kode part yang Europe, kayak misalnya contoh kayak lampu sen atau apa segala rupa gitu, lo berarti nyarinya gimana tuh? Ya ini sebenarnya kalau kita cari dari katalog lokal udah pasti nggak ada, jadi teman-teman harus lebih kreatif, kayak nyari-nyari sendiri lah di internet gitu. Ya berarti sebenarnya kayak di Google gitu kode partnya Address itu ada sebenarnya? Ada, asal teliti aja nyari gitu. Ya, emang ketemu kok, ada kok bisa. Kayak misalnya lihat aja, karena gue juga inget sih ada beberapa websitenya Suzuki itu dia bahkan nyediain katalog partnya sampai yang RGV 250 segala rupa gitu. Iya, bener. Dan kode partnya itu bisa lu pakai di aplikasi My Suzuki itu ya. My Suzuki, ya nggak semua sih, karena beberapa kali gue iseng coba apa ya kayak aksesorisnya yang di luar itu nggak ada di sini, karena berarti itu emang buatan Suzuki luar gitu, jadi nggak bisa dibeli. Mungkin emang nggak dibikin di sini juga. Nah terus menurut lo sebagai pengguna Address, ya lo udah pakai Address ini berapa tahun nih? 2 tahunan lah. 2 tahunan nih. Menurut lo pas pertama motor datang dan sekarang bentuknya udah kayak gini, apa aja menurut lo modifikasi yang bikin motor ini jadi nyaman lah, jadi makin enak? Jadi nyaman udah pasti tadi jok ya paling kena banget, karena langsung gitu kita dudukin. Terus hand grip Kazi ini kan entah kenapa aslinya tuh keras juga gitu teksturnya. Dan ini pakai punya Kazi tuh empuk. Ini hand grip yang nggak pernah salah ini. Nggak pernah salah juga. Gede gitu kan soalnya. Harganya juga nyaman, terjangkau, nyaman. Murah deh itu. Juga. Terus apalagi tuh? Ban, suspensi. Biar nyaman lagi, sebenarnya bukan nyaman tapi lebih aman ya. Itu tadi rem gitu kan. Ya. Buat di jalan tuh jadi lebih pede. Karena master rem bawaannya ini kan ya master rem Matic 110 gitu kan, kurang enak lah ya gitu kan. Bener-bener yang penting ngerem tapi nggak enak lah. Iya, gitu. Feel-nya ya. Nggak bikin pede gitu kalau ngerem ya. Bener-bener. Ganti punya PCX, terus kaliper, juga ganti pakai punya ya mesin 2 piston sebelah kiri, cakram digedein. Nah terus lampu juga menurut lu wajib nggak Address ganti lampu kayak punya lo yang pakai LED gitu? Lampu sebenarnya kalau yang buat biasa naik motor-motor yang udah lampu bohlam nggak ada masalah sih, sama aja karena kan sebenarnya lampunya sama. Tapi kalau yang biasa naik motor yang lebih terang lampunya atau yang udah modern terus mau pakai motor ini ya upgrade sih udah pasti sih, minimal ya yang PNP gini lah. Ini yang nggak usah proji langsung hajar ya. Pakai model Duromoto gini juga udah cukup biar lebih enak. Cuman ini juga headlampnya harus tahu karena beda loh sebenarnya headlamp. Tadi tuh kan part Eropa, nah headlampnya itu kalau yang lokal soketnya soket motor bebek Matic biasa yang kecil. Kalau ini dia soketnya H4 atau H7 yang kayak motor-motor laki lah. Iya, kelihatan sih ininya housingnya gede gitu. Jadi bentuknya kalau dibandingin
beda tekukannya juga. Ya. Balik lagi Eurostyle. Ya itu salah satunya. Terus untuk lampu sen juga ini ada ubahan. Apa sih yang lu ceritain? Ya jadi kalau lampu sen juga kalau yang nggak tahu ya sama aja. Tapi karena ini dari pasar luar, dia mungkin punya standar yang beda gitu. Jadi lampu sen itu soketnya dia pakai yang kayak mobil modelnya, yang gede gitu, bukan pakai T10 kayak lampu senja ini. Iya. Karena kayaknya mungkin biar lebih terang kali ya. Iya. Di luar gitu. Kalau di sini kan belum standarnya, jadi di situ bedanya juga salah satunya. Nah, terus gue juga pengen nanya nih, karena kan gue iseng-iseng juga ngecek di grup address, terus nanya teman-teman kita juga sama jurnalis yang pakai address, katanya ini emang gampang mentok nih si bawahnya ini. Iya itu mah, kalau nggak mentok mah bukan pakai address sih, saking kalau bawahnya mulus tuh kayaknya motor nggak dipakai. Iya. Emang karena modelnya tuh unik dia, agak ke bawah gitu sih, kayak malah ngelindungin standarnya ya, bukannya standarnya yang di atas decknya. Iya bener. Nah untuk mengantisipasinya sendiri lu gimana nih biar nggak terlalu gampang kepentok deck, terutama saat ngelatin poldur gitu? Ya udah pasti ya tipsnya sama lah, kita pelan-pelan, terus ngambilnya mungkin agak miring kalau standar. Ya terus tadi ban sama suspensi dinaikin. Ya salah satunya juga sebenarnya udah kebantu. Kalau ini kan ada dua-duanya jadi lebih pede lagi gitu. Ya, apalagi kalau lu misalkan lagi boncengan atau gimana gitu. Lagi bawa berat, itu kan lebih rentan gasruk lagi. Nah, gue pengen nanya nih Han, address ini tarikannya serta konsumsi bahan bakarnya gimana nih menurut lo? Aduh, kalau ngomongin performa tarikan tuh sebenarnya agak malu sih dibandingkan yang lain gitu kan. Iya. Ya lemot gitu, kasarnya lemot sebenarnya tarikannya, tapi halus gitu, mesinnya halus. Terus karena tadi bawahnya lemot, atasnya relax jadi enteng gitu. Sebenarnya kalau agak kenceng mesin nggak ngejerit. Ya otomatis mungkin kayak karena karakter gitu bensinnya tergolong irit ya. Iya, lu pemakaian lu dapat berapa nih? Kalau gue sendiri sih belum pernah ngukur ya. Cuman kalau dari yang otomotif pernah tes kan. Sekitar 47 48 ya kalau nggak salah per liter. Nanti kita tulis di sini dan itu gue jujur aja ya Han ya. Kaget gue. Ini motor kan mesinnya sebenarnya ya bahkan kalau kita liatin Matic sekarang loh kayak mesin primitif gitu itu iya, kan. Teknologinya, teknologinya kayak dari zaman dulu Maverick Vinales sama Espargaro masih di Suzuki, sama aja gitu si motor ini kan. Ya iya, karena motornya juga dari tahun 2014 atau 15 gitu ya, lupa. Iya. Lama banget nggak berubah gini aja gitu. Tapi ternyata emang ya kalau kombinasi mesinnya nggak terlalu ngejerit banget, CVT halus, bobot motornya juga nggak terlalu ringan, ya irit pasti gitu kan. Dan ya udahlah, kalau ngomongin soal kawetan Suzuki terjamin lah ya motornya ya. Memang ya part-partnya beberapa mungkin agak sedikit mahal dibandingkan sebelah gitu untuk kelas yang sama, tapi awet sih. Iya. Harga secondnya juga menurut gua mantep banget sih ini sih untuk motor yang fitur-fiturnya lengkap, kayak misalnya si utility box-nya kan dia bisa muat helm half face. Terus motornya juga dipakai enak, decknya juga lumayan lah, ini lacinya juga kepake banget. Bawa galon, udah ada buat untuk naro box juga, wah udah. Untuk orang yang nggak terlalu ngincer teknologi, ya benar, gitu kan ya. Cari yang simpel, ini motor nggak ada apa-apaan kan, sebenarnya aslinya kosongan banget. Iya. Dibanding motor-motor sekarang. Nah, oke deh. Ya mungkin teman-teman juga ada yang pakai address juga, mungkin bisa cerita-cerita ya soal impresinya naik motor ini yang wah gila ya. Gua sendiri aja ngerasa ini motor udah kelamaan ini motor. Iya. Tapi bisa jadi itu lah namanya istilah never change the winning team ya, karena Suzuki nggak punya produk lain kan. Di kelas ini ya udah dijual aja terus, dan ternyata motornya masih ada aja peminatnya. Ada aja yang beli, barunya bahkan ya tetap aja ada gitu. Yang ada versi Predator sama Playful kan? Ya itu ada body kit, warnanya juga lebih macam-macam gitu kan. Iya. Oke, teman-teman bisa tulis komentar kalian soal komentar motor ini, soal address, atau mungkin ada yang punya juga atau Matic Suzuki lain, bisa tulis komentar juga bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Cosmodik dan channel lu Motor Second. Buat yang nyari-nyari address second mungkin ada di situ kali ya nanti. Nanti bikin lahan soal address, karena menurut gue ini motor yang lumayan juga karena harganya udah mulai terjangkau. Sampai jumpa.